Tasawuf dan makrifat. Perjalanan cara mendekatkan diri melalui tasawuf dan makrifat ternyata tidak serta-merta langsung dapat atau paham. Kalau makrifat jahir itu semua orang mengerti karena dari awal dalam rahim itu telah ditiup 99 ilmu asma Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu itu selalu dimusuhi oleh Dajjal sehingga yang namanya makrifat itu dapat disesatkan oleh Dajjal. Pengkajian orang bodoh mencari Allah, yang ternyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bertemu wujudnya walaupun dalam mimpi yang namanya padahal Allah subhanahu wa ta'ala ada di setiap rumah umat Islam itu ada Allah subhanahu wa ta'ala mau apapun akan diberitahu jalannya tinggal kita mau atau tidak selalu dekat dengan Al-Quran yang sudah diterjemahkan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini saya Abdul Hadis bin Abdul Latif baru menyadari di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kun fayakun itu sudah sempurna apapun kebutuhan hidupnya serta cara-cara mendekatkan diri ataupun ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah ada jadi alam semesta seisinya sudah terpisah atau tidak menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tinggal nantinya di akhir zaman menagih janji apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul-rasulnya terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang paling utama tentunya umat Islam mengerti. Dengan tidak sengaja terbacalah terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 31 lalu ada getaran yang mengatakan inilah guru maha guru lalu mengapa seolah ada yang menjelaskan perhatikanlah arti sangat jelas sang maha guru mengatakan kepada pesuruhnya mengatakan kepada umatnya kalau ingin dicintai aku, maka ikutilah aku. Di sini bagi umat yang cerdas menghayatinya ikutilah keduanya yaitu yang menyampaikan amanat atau amanah kepada umat cucu Nabi Adam. Jadi kalau saja setiap umat Islam yang awal selalu memperhatikan dalam terjemahan kitab suci Al-Quran maka pasti akan merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena banyaknya kurang bersyukur bahkan tidak bersyukur nauzubillahi min zalik. Seandainya saja ada perasaan di atas Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan sesuai dengan keadaan atau kemampuan insya Allah. Hal ini seperti yang saya alami sejak tahun 1985 ini pun belum mengenal Al-Quran namun ada sesuatu perkataan entah dari mana ada suara jelas sekali, ketika kedua anak lari mengatakan, ayah guru ngajinya pindah ke dusun, ya biar nanti saja tiba-tiba ada suara mengatskan, itu tugasmu, di sini sungguh terkejut dengan mengatakan seperti itu berarti tanggung jawab saya padahal saya pun belum begitu lancar membacanya dan dengan bersyukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini tidak lepas dari Al-Quran serta perintah sebagaimana Quran Surat Ali Imran 31. Ya lebih singkatnya alhamdulillah 2 anak berikut 6 anak tetangga dapat semua baca Al-Quran yang menjadi keyakinan ketika ada firman berzikirlah pagi hingga petang saya lakukan ternyata kalimat la ilaha illallah benar-benar membuktikan di mana waktu itu lagi naik kendaraan bisa ada anak melintas itu pas di hadapan mobil saya ucapkan la ilaha illallah anak tersebut tidak apa-apa setelah tidak lama saya menggunakan kendaraan yang ternyata tidak ada remnya ketika mau berhenti ternyata remnya belum jadi sepanjang 40 meter memejamkan mata saya mengucapkan la ilaha illallah alhamdulillah selamat dari maut. Dengan selalu memperhatikan terjemahan Quran rasanya selalu ada ketenangan ini menjadi pertanyaan pada diri dan ternyata dalam surat Al-Baqarah ayat 269 artinya Allah menganugerahkan al-hikmah kefaman yang tentang dalam Al-Quran dan sunnah kepada siapa yang dikehendakinya dan barang siapa yang dianugerahi hikmah ia benar-benar telah dianugerahi karuniai yang banyak dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Apakah ini hikmah dari berzikir yang dianugerahkan kepada hamba di mana hamba pun mempunyai ketenangan batin tidak gelisah seperti sebelumnya banyak gangguan ekonomi dan lain-lain mengingat ketika itu kerja masih honor namun alhamdulillah walaupun kerja masih honor merasa terjaga dengan selalu berzikir setiap saat hingga saat ini dengan selalu membaca Al-Quran dengan membaca tampil atau terjemahannya, rasanya semakin tenang. Dengan tidak sengaja bahwa selalu membaca Quran itu sama mendekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kata para kiai dan ustadz itu namanya tasawuf apalagi hamba sering melihat sesuatu itu lalu hamba hubungkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ternyata benar tetapi kebenaran ini ketika itu masih hamba rahasiakan sendiri belum diceritakan kepada orang lain. Apakah ini juga mendapat hikmah melalui Quran Surat Maryam 19 ayat 76 artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
Di sini hamba semakin merasa ada sesuatu yang berbicara. Pertama ketika mandi di kamar mandi itu ada suara namun yang menerimanya batin yang mengatakan, Subhanallah, lalu menyiramkan air dari kepala pakai tangan kanan. Selesai mandi dengan bergetar ketika teringat dengan kalimat Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah, sedangkan tangan kanan menurut keyakinan diri itu adalah bahwa jasad bagian kanan suatu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebelah kiri adalah taman dari Ahmad. Jadi hamba meneteskan air mata bahwa selama hamba mandi itu adanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sama beberapa hari kemudian ketika habis sholat maghrib hamba mengaitkan atau menggantungkan pakaian sholat juga ada perkataan, melayani. Spontan hamba bergetar hati, rasanya seperti demam. Ya Allah, ternyata Engkaulah yang melayani hamba ini. Di sini terus terang hamba takut kepada perkataan yang selalu mengikuti yang tidak terdengar orang lain. Sedangkan yang dikatakan makrifat itu adalah pandangan roh atau mata batin di mana langsung mengetahui dan menerjemahkan apa yang dilihatnya, dan juga ada penuntun serta petunjuknya sehingga mengerti apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti itu ada dalam diri hamba seolah-olah apa yang dilihatnya itu mengajak, menyuruh serta berbicara. Seperti ketika makan ada suara, enak ya, langsung air mata menetes. Ternyata semuanya berbicara dengan kekompakannya satu suara. Semua yang ada di piring yang akan dimakan berkata, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini tidak mau dibunuh sebagai makanan kalian. Di mana wahai manusia engkau belum merasakan sakitnya neraka dunia, kini aku lebih dulu merasakannya. Begitulah semua asma ada jasadnya atau benda-bendanya ini diperlihatkan kepada hamba seperti tanda-tanda kalimat tauhid, seperti seluruh dedaunan seolah memberitahu bahwa aku daun berzikir dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian tahun 1991 di dalam hutan Pulau Bangka. Lalu hamba berpikir mengapa semuanya alam seolah memperkenalkan seperti halilintar menampakkan ketika hujan berkenaan dengan pohon yang roboh di mana akarnya sama dengan bentuk halilintar. Bahkan di balik kulit hamba juga terdapat yang sama bentuk halilintar, yaitu urat aliran darah. Lalu hamba bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang dikatakan makrifat? Ya, hamba terima saja karena ini pengetahuan mungkin tidak semua orang mengetahui. Begitu juga beberapa hari sebelum bulan puasa ketika hamba memetik daun singkong, ternyata hamba termangu merenung sejenak melihat daun yang dipetik itu terdapat dua jenis daunnya, ada yang 5 dan ada yang 6 serta tangkainya ada yang hijau yang dipegang seolah daun itu berkata itu adalah yang harus dijaga 5 waktu serta Islam dan iman, dan tangkai yang hijau adalah khusus umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tangkai yang merah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah. Apa keduanya dilalaikan? Ketika itu hamba meneteskan air mata, spontanitas berdoa, ya Allah janganlah hamba lalaikan kedua tanda tersebut, amin. Lalu apakah ini yang difirmankan melalui Quran surat Muhammad 47 ayat 17, artinya, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya.